Karena kan mungkin karena zaman-zaman saat ini ya Mas Anis, itu kan penuh ya kegelisahan dan lain sebagainya. Kita bahkan ada berita-berita yang katanya mau ada bencana juga kan itu. Nah itu kan kita bagaimana kita menghadapi itu agar kita itu enggak sembrono mungkin dalam melangkah, dalam bertindak dan lain sebagainya. Itu kita enggak asal-asalan. Itu kan kita perlu kembali lagi ke filosofi tadi eling lan waspada. Nah, mungkin intinya kan berarti kita itu hidup itu harus benar-benar eling atau ingat bahwa kita itu hidup itu ada tugas dari Tuhan kan, dari Allah kan, sebagai khalifah kan gitu ya. Dari Allah. Jadi ada 3. As-sam'a wal absar wal afidah. Jadi ada yang namanya pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, 3 ini adalah kunci dari cara kita mengeleng-eleng, mengingat soal siapa hakikatnya kita. Tapi apakah zikir ini bisa dimaknai secara luas, Ustadz? Sangat luas. Maksudnya nggak cuma misal subhanallah, walhamdulillah. Misal ya, misal saya lagi baca buku, terus dari buku itu, walaupun misal bukunya yang nulis itu orang kafir lah gambarnya gitu. Terus dari bacaan atau kata-kata dia itu malah jadi iling sama Allah. Ya bisa. Waspada itu kan dalam istilah kita itu berarti berjaga-jaga. Hati-hati gitu ya. Hati-hati dari segala macam bahaya. Ada kesempatan di dalam hidup ini untuk selalu waspada. Nah, kewaspadaan manusia itu sudah dijelaskan bahwa waspada terhadap yang tampak dan ada waspada kepada yang tidak tampak. Nah, ini gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dai dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dai dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan ini sudah sampai di episode yang ke-189. Seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani oleh teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Kabar sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Nah Mas Aldi, malam ini kita kedatangan tamu. Ini guru kita. Beliau adalah Ustadz Rikja Hamami. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya berapa Ustadz? Sehat Gus? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya lama tidak ketemu beliau ini. Iya. Kalau dulu ini termasuk beliau pertama kali episode ngopi beliau kita undang. Nah, sekarang kita baru kita undang lagi. Nah malam ini beliau itu kalau dulu masih dosen, senior saya, guru saya, sekarang sudah tambah lagi jabatannya. Oh, udah apa? Setingkat lagi ya? Sudah jadi pengasuh pondok pesantren. Masya Allah. Alhamdulillah. Pondoknya namanya Al-Amanah. Al-Amanah. Tepatnya Mas Anis apa pondoknya? Di Ngalian. di Ngalian. Kalau saya masih mondok di orang tua. Nah, malam ini Mas Aldi kita kerawuan tamu yang luar biasa. Kira-kira mau bahas apa? Nah, ini satu tema yang mungkin sangat perlu kita bahas di zaman sekarang, Ustadz. Itu tentang filsafat atau tentang filosofi orang Jawa. Yaitu tentang eling lan waspada, Mas Anis. Kenapa mau ngangkat tema itu Mas Aldi? Ya, karena kan mungkin karena zaman-zaman saat ini ya Mas Anis, itu kan penuh ya kegelisahan dan lain sebagainya. Kita bahkan ada berita-berita yang katanya mau ada bencana juga kan itu. Nah itu kan kita bagaimana kita menghadapi itu agar kita itu enggak sembrono mungkin dalam melangkah, dalam bertindak dan lain sebagainya. Itu kita enggak asal-asalan. Itu kan kita perlu kembali lagi ke filosofi tadi eling lan waspada. Nah, mungkin intinya kan berarti kita itu hidup itu harus benar-benar eling atau ingat bahwa kita itu hidup itu ada tugas dari Tuhan kan, dari Allah kan, sebagai khalifah kan gitu ya. Dari Allah.
Nah, tapi terkadang kita lalai terhadap itu. Bahkan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk taat ibadah itu kadang juga kita nggak bisa selesai dengan baik. Nah, apakah itu bagian dari kita karena tadi tidak iling dan tidak waspada atau bagaimana? Nah, ini daripada kita ngalor ngidul Mas Aldi, langsung saja beliau tuh menyampaikan tentang tema eling lan waspada. Monggo Pak Ustaz. Terima kasih Gus Anis, Mas Aldi. Alhamdulillah pemirsa MAJT TV dan pendengar Radio Dais, malam hari ini saya bisa bareng-bareng sahabat-sahabat ngopi untuk membincang soal satu tema yang rumit, tetapi harus kita urai bersama. Padahal kita orang Jawa Mas ya. Iya, eling lan waspada. waspada. Berarti kita harus selalu ingat dan waspada terhadap diri kita. Dalam Al-Quran itu kita sudah diingatkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ini fitrah. Bahwa ketika kita itu keluar dari perut ibu, itu kondisinya tidak eling. Tidak ngerti apa-apa. Masih polos dia. Masih polos. Seperti kertas putih yang belum ada nokta hitam sedikit. Belum ada melakukan dosa dan lain sebagainya ya. Tetapi proses untuk mendidik sang jabang bayi di dalam perut ibu selalu diajarkan. Maka orang Jawa itu saking hati-hatinya soal jabang bayi itu sejak dinyatakan ada isinya itu disuruh ajak ngaji, dibacakan surat Maryam, siapa tahu anaknya perempuan, dibacakan surat Yusuf. Kalau laki-laki itu ganteng kayak Mas Aldi, itu kan? Mas Anis juga. Kira-kira begitu. Itu pendidikan yang sudah diajarkan pranatal. Sebelum lahir itu. Sebelum lahir sudah diingetin. Nah, kemudian ketika lahir baru waja'ana lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah itu baru memberikan secara faktual dalam bentuk jabang bayi yang sudah keluar dari rahim ibu yang namanya pendengaran, penglihatan termasuk hati. Jadi ada 3. As-sam'a wal absar wal af'idah. Jadi ada yang namanya pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, 3 ini adalah kunci dari cara kita mengeleng-eleng, mengingat soal siapa hakikatnya kita. Belum lagi kita ke belakang. Kita bisa ganteng-ganteng seperti ini. Lihat di luar mbak-mbak itu glowing, ya kan? Itu kejadian asal kita itu kan apa coba? Kan di nggrisen itu, nutfah. Sperma, mani. Orang Jawa mengatakan apa itu? Pokoknya kayak ngono itu. Yang kira-kira dari fisiknya saja ya begitu, lebih menjijikan gitu ya. Beda dengan kopi gini. Walaupun hitam tetapi dan itu apa? Kalau dihargain nggak ada harganya. Betul. Beda dengan ilre walet. Kopi yang mahal alladzi yakhruju min silitil luwak itu mahal. Padahal dari silit luwak itu di duburnya hewan yang namanya luwak itu mahal, jutaan. Artinya dari sesuatu yang mohon maaf secara fisik itu hina itu ya. Tidak ada harganya, tetapi ketika Allah menyempurnakan identitas manusia menjadi fisik-fisik yang normal ini, kita dikatakan sempurna. Bahkan lebih sempurna daripada makhluk lain. Lebih sempurna dari makhluk yang lain. Saking sempurnanya manusia itu, bahkan malaikat Jibril itu iri. Malaikat Jibril aja bisa iri sama manusia. Irinya gimana Ustaz? Kepengen jadi manusia. Kepengen jadi manusia. Lah gimana? Apalagi manusia Muslim. Sudah punya Al-Quran, punya kitab, punya Nabi yang mulia, punya ibadah yang tertib, dan tidak monoton. Nah, kira-kira itu sindiran malaikat kepada manusia. Manusia. Aku kepengen jadi manusia. Itu sing orang makhluk Allah yang sudah mulia, semulia malaikat Jibril. Kita malah pengen jadi malaikat kadang. Artinya begini, bahwa kalau filosofi Jawa itu kita diminta untuk eling, ya benar. Manusia itu menjadi sombong karena nggak eling. Karena lupa.
Atau bahkan kita kalau sudah sangat tidak eleng, kita jadi orang gila. Nah, Oh, iya. jadi iya. tidak eleng itu akan menciptakan dua hal. Satu, dia menjadi gila, saking lali nedan. Ini enggak jangan Majnun. sampai. Nah, Nggih. lupa diri ya. Kemudian saking elingnya, saking sombongnya, dia jadi apa tadi? Orang yang kebablasan. Berarti eleng yang seperti apa? Eleng yang disebutkan oleh Al-Qur'an, la'allakum tashkurun. Oh iya. Orang yang mampu mensyukuri dirinya itu betul-betul jadi manusia yang diciptakan oleh Allah, dirawat oleh ibunya dengan baik selama 9 bulan di kandungan, diperhatikan oleh orang tuanya dengan pendidikan pranatal. Ketika sudah dilahirkan, dia diberikan ilmu pengetahuan. Baik ilmu pengetahuan yang muncul dari pendengaran, kemudian ilmu pengetahuan yang sumbernya dari melihat, bisa baca. Maka Allah menurunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang baca itu ya pada hakikatnya berawal dari penglihatan. Normalnya begitu. Iya. Kalaupun dia maaf Allah memberikan buta, dia akan belajar dari pendengaran. Kalau normal dengan Kalau penglihatan, sekarang ada braille. atau ada braille. Yang lihat kan juga tidak matanya, Iya. tapi Indra, sentuhan, sentuhan. tangan. Ha-ha. Nah, itu tidak cukup. Kalau kita mengandalkan hanya dengan mendengar, orang mendengar itu bisa berubah loh. Iya. Ini 3 orang. Iya. Mas Anies bisiki saya, Ha-ha. kemudian saya bisiki Mas Aldi. Bisa sama Beda. persis nggak? Beda Beda. Beda redaksinya. kalau saya nggak konsentrasi sampai sana bisa Iya. berbeda. Apalagi dari mulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu Sampai Alaihi Wasallam hingga sampai zaman sekarang. Iya. Dari sejak periode Muhammad Rasulullah sampai Muhammad Rizza itu beda. Ya kan? Iya, iya. Jadi kalau dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Muhammad Rizza ini jauh 14 abad. Sudah 14 abad, rentang jaraknya jauhnya luar biasa. Dari Mekah, Madinah yang menggunakan bahasa Arab saat itu, sementara kita di sini bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kalau misalnya bahasa Arab ya bahasa Arab saya bahasa Arab ngalian, bahasa Arab saya bahasa Arab Kudus kan. Ada perbedaan. Iya. Itu dari pendengaran. Sehingga apa? Kalau kadang-kadang orang itu nggak eleng karena pendengarannya, ya wajar karena manusia itu memang kadang-kadang harus lupa. Apalagi lupa dengan mantan itu harus kan. Harus. Iya, iya. Ya, ini. Loh, ini contoh Iya, iya. sama anak-anak muda begitu. Karena kan sekarang mungkin kita nggak terlalu waspada dengan apa yang kita ucapkan juga, Gus. Nah, maka ini satu dulu. Ha, Jadi dari aspek kita eleng, iya. eleng bagaimana kejadian kita, kemudian kita mulai mendengarkan, kemudian kita mulai melihat. Hari ini kita melihat itu suasana Masya Allah. Oh iya. Iya. Kalau Di tadi media kita sosial. disinggung Mas Aldi, mendengar mau ada bencana, kan bencana nggak hanya sekarang, Iya. Dulu nggak juga hanya ada. besok. Kemarin sudah ada bencana. Kita 2 tahun dilanda COVID-19, ya masih hidup ini aja alhamdulillah. Iya, iya, iya. Nggak ada masalah kan? Artinya apa? Bencana sedahsyat apapun kalau Allah itu ciptakan untuk manusia, Allah udah ngitung, manusia bisa menyelesaikan. Kalaupun misalnya nggak bisa menyelesaikan, Allah akan memberikan treatment untuk mengingatkan. Memang sengaja tak kasih ini untuk ngingetin manusia yang sombong-sombong nggak eleng gitu. Biar ingat lagi gitu ya. Dia ingat lagi. Nah yang ketiga, bagaimana kita mengingat soal hati. Nah ini, kalau merawat pendengaran, merawat penglihatan, itu kan merawat wajah. Iya. Iya. Posisinya ada di kepala. Maka hari ini orang itu berbondong-bondong untuk membuat wajahnya itu Jadi biar sempurna. Apalagi di era digital. Apalagi di era digital. Termasuk mata itu untuk sempurna yang nggak bisa ngelihat kayak saya pakai kacamata. Malu pakai kacamata dikasih Softland. softland, ya kan? Ternyata softland nggak aman juga kalau bagi orang yang punya iritasi ada masalah. Artinya dengan kemudahan Allah tanpa memberikan apa-apa itu ya sudah cukup kok. Kemudian wajahnya dia sedemikian rupa, biar pendengarannya kuat pakai headset, ya kan? Biar tambah kuat komunikasi ada HP. Itu apa? Untuk mengisi informasi lewat yang namanya Pendengaran. apa tadi? As-sam'a. Makanya kalau apa namanya di desa itu ketika ada orang yang melahirkan langsung diadani itu kan ya. Itu mengajar pertama kali. Biar pendengarannya biar ingat sama Betul. Allah itu Sama sebagai nih, pencipta. Allahu Akbar. Kemudian jangan lupa bahwa
tidak hanya dua hal tadi yang disempurnakan. Wajah itu bisa sempurna sampai diglowingkan. Laler aja nempel itu seret gitu kan. Gelorot ya. Saking glowingnya itu muter tempat-tempat skincare itu kan ada di Larisa, Natasha, The Beauty, Nava Green, macam-macam itulah pokoknya. Saking kepengen wajah ini disempurnakan biar matanya juga jelas, pendengarannya juga jelas, wajahnya juga ditata dengan baik. Tapi ada satu hal. Organ tubuh yang disebut oleh Allah wal afidah. Wal afidah itu apa, Pak? Hati, oke. Fuad. Apa? Kejernihan dari diri itu ada di. Apa itu juga disebut nurani itu? Sama. Yang artinya bahwa secara fisik itu semua orang bisa disempurnakan dengan sabun, dengan apa tadi skincare, dengan bedak, dengan serum. Kalau hati susah ini. Ya kan? Apa dengan maskara, macam-macam itulah. Ini ada satu organ tubuh yang kita sucikannya nggak bisa pakai sabun. Nggak bisa pakai Baiklin, nggak bisa pakai merek-merek produk kosmetik yang bisa membuat dia terang benderang, tidak. Tapi apa? Hati itu harus dididik, diingatkan dengan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir. Iya. Kalau yang dawuh Allah sudah, ini bukan insya Allah, mesti hatimu itu so tenang kalau engkau punya ingat kepada Allah. Apa ingat? Eleng kan? Iya. Nah artinya apa? Yang membuat manusia itu bisa sombong atau satunya bisa gila itu karena hatinya tidak eleng, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti eleng itu arahnya ke atas ya Gus, maksudnya vertikal ya. Jadi orang itu, fikih kita kan mengatur. Fikih kita itu kan dimensinya secara global kan mengatur. Hablum minallah namanya fikih ibadah. Hablum minannas namanya fikih muamalah. Urusan sanksi macam-macam ada fikih jinayah. Urusan politik ada fikih siasat. Ini artinya agama kita mengatur bagaimana treatment hidup dengan kepastian hukum itu harus ditata dengan baik. Kan muaranya bagaimana agar kita tetap ingat kepada Allah. Iya. Tapi kalau kita maknai zikir, anak muda nanti malah bingung. Berarti kemana-mana harus pakai tasbih. Iya, harus subhanallah, subhanallah. Ileng dulu dah dengan kata makna begini, Ustaz, ketika kita ngomong tentang ilmu tadi ya, kan hati itu fuad itu kan, itu dengan cara berzikir. Salah satunya dengan zikir. Kalau misalkan nih sebagai anak muda hari ini kan, itu kan nggak mungkin tadi bawa tasbih kemana-mana. Nah itu gimana biar bisa dia ngegame, dari PUBG, Free Fire, Roblox, Mobile Legend, itu ketika dia nyentak astagfirullahaladzim, subhanallah, yes, senang, Allahu Akbar, kan bisa. Tidak pakai kalimat-kalimat yang kasar, jorok, tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu bedanya. Kalau santri ngegame, itu yang keluar tasbih, takbir, zikir pada Allah. Tapi kalau dia bukan santri, ya tadi seluruh nama kebun binatang muncul semua. Tapi apakah zikir ini bisa dimaknai secara luas, Ustadz? Sangat luas. Maksudnya nggak cuma misal subhanallah, walhamdulillah. Misal saya lagi baca buku, terus dari buku itu, walaupun misal bukunya yang nulis itu orang kafir lah gambarnya gitu. Terus dari bacaan atau kata-kata dia itu malah jadi iling sama Allah. Ya bisa. Nah itu apakah juga termasuk tadi Nah zikir? Itu pentingnya kalau kita belajar pakai guru. Kalau kita belajarnya nggak punya guru, nggak punya mursyid, nggak punya yang nuntun, ya akhirnya setan yang nuntun. Ya kan? Yang nuntun setan. Jadi kalau kemudian kita itu berangkat dari satu hal dulu, ingat. Ingatnya manusia itu ingat yang lalu, ingat yang sekarang, ingat yang akan datang. Dimensi waktu dan ruang manusia ini akan mengatur tentang bagaimana dia itu sudah dibekali tentang apa tadi? As-sam'a wal basar wal af'idah yang ketiga-tiganya harus kita sambungkan, nggak bisa satu-satu. Karena kunci dari semua remember, peringatan atau memori itu ya dari pendengaran, penglihatan dan hati. Yang dimiliki oleh semua itu harus berkaitan. Sangat berkaitan. Kalau misalkan mana lagi ada ilmu pengetahuan yang tidak terkait dengan itu. Oh iya. Mulut ini bisa bicara kalau pernah mendengar. Kata Mas Anies di MAJT itu sekarang wah indah loh ada kurmanya. Saya ngomong sama orang, jari siapa Zah? Jari Mas Anies kok. Ya kan? Kemudian saya di sini saya ngeliat, oh iya bener ada kurmanya. Saya udah dalil beda. Kata Mas Anies dan saya ngelihat sendiri. Orang akan menjadi
Semakin percaya. Semakin yakin. Iya, kalau hati saya tergerak, Masya Allah. Berarti kalau saya kepengen lihat kurma, nggak perlu ke Arab ya, cukup ke MAJT aja deh. Ya, berarti kayak melihat kayak tadi kan juga ada zikirnya juga kan tadi. Iya. Kagum dan lain Kagum. sebagainya. Iya. Artinya bahwa ilmunya Allah itu coba kita ambil, kita renungi dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Para kiai, para ulama, para habaib itu memberikan pelajaran yang sederhana sekali kepada kita. Kalau kepengen melihat orang itu mencerminkan dirinya bisa eling, termasuk dirinya bisa waspada, lihatlah 3 hal. Nggak usah banyak-banyak. Iya. Kalau orang udah ketemu 3 hal ini, misalnya Mas Aldi belum punya jodoh, Iya. udah atau belum? Belum. Misalnya belum. Kalau nyari jodoh, itu cukup melihat mbak-mbak. Ini apa ini 3 hal ini? Ini checklist saja. Kalau udah ketemu seseorang yang 3 halnya ini bagus, Oke. nggak usah lama-lama, langsung tembung orang tua. Oke. Kalau Apa siap. ini? Penasaran. Ini karena terkait dengan apa tadi? Kita mengingat hakikat kita untuk iling soal kehidupan, menata sambungan kita kepada Allah dan mengkoneksikan relasi sosial kita dengan sesama manusia. Yang pertama itu, orang itu kalau sudah hidupnya ada dengan Al-Quran, bersanding dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang pertama. Oke. Karena Al-Quran ini adalah syifa. Al-Quran itu obat. Anak muda kalau lagi galau, kalau lagi suntuk, lagi mageran, itu pasti anak muda yang jarang membaca Al-Quran. Ya, apalagi hari ini, Pak Yai. Ya, ini kan kadang-kadang aneh. Nge-game aja, mata ini bisa komunikasi sama HP atau PC berjam-jam. Iya, berjam-jam itu sampai Nggak kadang lupa waktu itu. ada bosennya matanya, nggak ada sakitnya. Tapi begitu sama Al-Quran kok lagi 5 menit terus ngantuk. Yang salah sama. Wongnya teko ora. Ngomongnya Itu kan teko-teko. aneh, berarti nggak sehat. Matanya apa tadi? Al-absornya nggak sehat. Tapi kalau ini mata yang sehat sambung dengan al-afidah, dia akan malu saya. Jadi orang Islam, jadi santri kok, jadi Muslim kok, lihat HP, lihat laptop bisa lama, tapi kok lihat Al-Quran nggak bisa lama. Itu berarti sudah setan. Mungkin sekarang kalau ngantuknya itu kalau pas ngaji, Ustaz. Kan Ngaji sama. ya, Kan kayak sama berarti. berarti kayak misal itu khotbah, terus ada ceramah itu kan juga ngantuk kan? Ya, orang yang nggak sehat ngantuk. Kalau sehat nggak ngantuk itu pasti. Oh gitu. Ya kan? Mas Anis sehat nggak Mas Anis? Kemudian fisiknya bisa futsal, Iya. bisa lari, bisa jogging, bisa nyetori, bisa tiktokan. Tapi untuk Al-Quran aja enggak. Maka ada satu prinsip yang kita pegang bersama itu adalah di Al-Amanah, hidup berkah dengan Al-Quran. Itu berkah dengan Bagaimana keseharian kita itu dilatih untuk berkomunikasi dengan Al-Quran. Walaupun gini Pak Ustadz, misalkan nih baca Al-Quran kan kita nggak tahu makna atau artinya. Iya. Itu apa sekadar dibaca juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kan bacanya dulu. Cuman mungkin Untuk jangan ngobatin hati itu, untuk merasakan bahwa cara satu-satunya yang bisa dilakukan gampang mudah untuk berkomunikasi dengan Allah, yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran kan kalamullah, dawuhnya Allah. Kalau kita membaca dawuhnya Allah, berarti kan kita mengkomunikasikan mata kita, telinga kita, hati kita, seluruh jasad kita dengan Al-Quran. Cuma kan nggak terus berhenti di situ kan Ustadz. Tidak. Misal gamanya bertahap. cuma baca tok kayak Mas Anis. Berarti Bertahap, contohnya kan. Iya. Tapi kan berawal dari baca dulu. Gimana Iya. mau belajar tafsirnya, gimana Belajar tahu maknanya. isi artinya, baca udah gawagah. Maka disitulah titik bagaimana kita berangkat bahwa Al-Quran ini adalah salah satu cara untuk mengobati kita biar ingat kepada Allah. Kan kadang gini Pak Ustadz, misalkan nih saya nih baca Al-Quran kan, tadi kan ada disampaikan bahwa Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat itu kan. Kita baca Al-Quran, itu malah kadang juga tadi rasa males, rasa ngantuk tadi, malah nggak ketemu obatnya itu gimana? Karena mungkin tadi kita Bayangkan itu menjadi hobi. Orang bisa futsalan, wenceng lari, bisa dribbling bola, bisa neckling musuh. Itu karena hobi dia, nggak capek. Karena seneng. Orang suka jogging nggak capek, bangga itu sampai beli jam digital, tapi bangga ya. diuploadin,
Tapi giliran ketemu Al-Qur'an kok males-malesan. Baca WA aja berjam-jam kuat, baca Al-Qur'an enggak kuat. Kalau saya malah memahami tentang syifa tadi ya, penyembuhan itu malah gini Mas Anis. Jadi kita kan membaca Al-Qur'an Ustaz. Kan di situ kan banyak ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari. Dari ilmu-ilmu itulah yang kemudian diterapkan dalam hidup kita dan gambarnya kita menata hidup melalui Al-Qur'an itu. Maksudnya ilmu-ilmu yang ada di situ. Itu kan kalau orang yang bisa tahu tentang apa itu makna atau ya kan ada guru lah, gambarnya ada gurunya. Makanya itu harus ada gurunya guys tadi. Harus ada gurunya, termasuk hati dirinya sendiri udah sembuh. Makanya kalau dulu para ulama ngajarin orang itu kalau kepengen besok tuanya nggak pikun. Tahu pikun? Pikun Yes. Pelupa. Pelupa. Ya, kalau udah tua nggak lupa. Itu bacalah Al-Qur'an sejak muda. Karena apa? Dengan dia baca Al-Qur'an, mata ini akan kontak kepada ayat-ayatnya Allah. Nah, ketika mata kontak kepada ayat-ayatnya Allah, bahkan yang hafal Al-Qur'an pun diminta untuk baca. Itu akan dibawa kepada otak. Dan otak ini akan berkirim pesan. Jadi apa? Jadi apa kalau dalam software itu membersihkan virus-virus yang kotor itu. Di pandangan kita, mata kepada Al-Qur'an itu akan ada scanning. Apa virus-virus cacing. Scan itu ya, biar hilang virusnya. Nggak usah banyak-banyak dulu belajarnya. Sehari satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim nun. Shadaqallahul adzim. Itu dulu. Setelah itu 2. Bismillahirrahmanirrahim hamim. Shadaqallahu. Kok enak ayat 3. Alif lam mim. Dan 4 alif lam mim ra kaf ya ain. Lama-lama akan terbiasa. Maka dulu para kiai para ulama ngajarin apa? Ada rotibul atos, rotibul haddad, rotibul idrus, ada wirdul latif. Itu zikir-zikir yang berasal dari Al-Qur'an. Bahkan tahlil juga ada Al-Qur'annya. Ada Al-Qur'annya atau sholawat basyairul khairat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu sholawat yang di dalamnya ayat-ayat Al-Qur'an. Kan juga di asyair Jawa itu kan ada tombo ati iku limo ing wernane. Kan nomor 1 kan baca Quran sak maknane itu kan. Orang Jawa malah kan. Ngomong orang Jawa. Ya kan? Itu di dalam syair-syair lain juga Sunan Kalijaga kayak itu ya. Artinya bahwa pertama itu Al-Qur'an. Al-Qur'an, oke. Checklist kalau udah punya orang kok senang baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Oh, ini insyaallah soleh. Ini idaman ini kan. Yang kedua, sholat. Sholatnya disiplin. Nggak tinggal sholat subuh tepat waktu. Nggak ada sholat subuh jam 8. Usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Pakai sepion ya. Bukan subhi, subuh dan duha. Na'udzubillahi min dzalik. Gimana komunikasi dia dengan Allah dengan sholat? Tapi nggak dilakukan dengan baik. Yang ketiga, kata para ulama itu, kata hikmah itu, kalau orang bisa mudah bersedekah di hari lahir dengan kemampuan yang dimiliki. Kalau Mas Aldi punyanya rezeki roti, ya sedekah roti aja, nggak usah banyak-banyak. Bagi pada sama kru punyanya permen diniati sedekah di hari lahir. Saya lahir hari Kamis, setiap hari Kamis sedekah. Berarti hari lahirnya itu selalu sedekah. Bukan satu tahun sekali, Mas. Sekecil apapun, seikhlas mungkin. Iya. Karena apa? Orang kalau sudah biasa baca Al-Qur'an, sudah disiplin sholat, kemudian dia ahli sedekah, insya Allah muhsin, insya Allah mukhlis. Tapi kalau orangnya nggak ahli sedekah, wah itu besok sampean punya istri kok nggak ahli sedekah, itu sampean langsung masuk isti. Apa ikatan suami takut istri. Kan secara otomatis kan tadi ya, antara hablum minallah dan hablum minas itu jalan. Ditata semuanya. Al-Qur'an tidak hanya dengan Allah, kita akan berkomunikasi dengan makhluknya Allah karena sudah menjadi mushaf itu. Tadi kan baru ilingnya, waspadanya itu kan tadi ke horizontal, maksudnya ke hablum minannas ya. Nah, kalau itu gimana Pak Yai? Nah, nanti mungkin sebelum dijawab Pak Yai, kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu.
Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dai dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Ustadz Ridha Hamami dan Mas Aldi. Nah, Ustadz, tadi Mas Aldi sebelum iklan itu bertanya, kalau tadi kan eling Mas Aldi ya, sekarang waspada. Nah, waspada seperti apa Mas Aldi yang tadi mau Ya ditanyakan? mungkin waspada tentang sekitar kita gitu. Gampangannya ke bagaimana kita berperilaku di masyarakat, terus dan bernegara lah gampangannya gitu. Lah itu bagaimana kita biar waspada terhadap tingkah laku kita gitu loh Gus. Artinya sosial kita gitu ya kepada masyarakat ya. Oke. Jadi kalau kita bicara soal filosofi Jawa, kenapa kita diminta untuk eling, itu berarti kita menjadi orang yang punya pengetahuan, orang yang tidak gila, dan orang yang tidak sombong. Nah, waspada itu kan dalam istilah kita itu berarti berjaga-jaga, Hati-hati gitu ya. hati-hati dari segala macam bahaya. Ada kesempatan di dalam hidup ini untuk selalu waspada. Nah, kewaspadaan manusia itu sudah dijelaskan bahwa waspada terhadap yang tampak dan ada waspada kepada yang tidak tampak. Nah, ini gimana ini? Gaib nih. Lah begini maksudnya gini. Iya. Kalau waspada kepada yang tampak itu kan kelihatan. Iya. Iya. Ada orang jahat, ada orang mau mencuri. Iya. Itu pun kita nggak tahu terlebih dahulu. Taunya tiba-tiba. Tahunya ada. tiba-tiba. Atau kecelakaan. Itu juga nggak kita rencanakan. Besok saya nabrak lah, enggak. Atau besok kita ditabrak lah, tidak. Kemudian ada yang tidak nampak. Jadi kalau kita alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di sekeliling kita itu ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang kadang bisa menjadi teman kita, tetapi ada yang menjadi musuh kita. Apalagi dijelaskan setan itu aduun mubin, musuh manusia. Kalau namanya musuh kan berarti kita harus waspada. Iya, harus hati-hati. Maka agama Islam itu melatih kita. Kalau kita sudah ingat, sudah eling. Iya. Dari eling itulah pada hakikatnya kita itu belajar tentang kewaspadaan. Ingat bahwa tanda gunung berapi itu maknanya di situ ada gunung berapi. Maka kita akan selalu berhati-hati dengan gunung berapi. Itu kan kalau tanpa ilmu kan juga nggak tahu bisa. Kalau itu gunung berapi Ya, kan. kemudian kita waspada terhadap orang-orang jahat ketika kita di masjid yang besar. Iya. Diingetin sama takmir masjid itu, hati-hati Menjaga barang bawaan. Iya. Itu tertulis. Dan itu yang fisik. Iya. Tapi kalau yang tidak tertulis dan tidak fisik, kan nggak ada peringatan orang itu. Hati-hati ya, nengkene orang setan. Nah, nggak mungkin. Malah takut nanti. Tapi kalau kita sudah punya feeling, karena kita ahli Al-Quran, karena kita ahli sholat, karena kita ahli zikir, karena kita ahli sedekah, itu Allah kasih kesempatan kita. Oh, iya. Ilmu, Allah kasih pengetahuan, Allah kasih rasa Rahman Rahimnya, kita diarahkan, dituntun. Karena di kanan kiri kita itu yang ikut adalah malaikat. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita diingetin ketika kita membaca tahlil itu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati malaikatil muqarrabin. Malaikat yang dekat dengan kita, malaikat yang menjagain kita. Bahkan dulu guru-guru saya itu ngasih ijazah. Kalau malam hari pengen tidur, jangan lupa baca Fatihah untuk malaikat muqarrabin. Ajak bicara malaikat, saya nanti bangunin ya jam 3 malam biar bisa tahajud. Saya bangunin ya jam 4 biar saya bisa jamaah subuh. Atau kita punya hajat untuk tidur sebentar. Fatihah pada Rasulullah dan Fatihah kepada malaikatil muqarrabin. Malaikat nanti saya tidurnya 10 menit ya, tapi terasa 1 hari. Al-Fatihah tidur nyenyak.
Jadi ada komunikasi kita dengan ada. Nah, itu kan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dalam konteks kita manhaj fikir kita itu adalah terletak pada bagaimana bangunan spiritualitas kita itu eling bi dzikrillahi, berarti termasuk dengan makhluk-makhluknya Allah. Siapa? Ya termasuk malaikat, termasuk nabi-nabi yang sudah mendahulu kita, termasuk dengan para ulama, para habaib yang punya karomah untuk menata kehidupan manusia itu semakin mengarah kepada bangunan kepada Allah, baik bersama manusia yang tidak tinggal dimensi vertikal dan horizontalnya ini secara berimbang. Artinya apa? Duniawiyah ini menjadi bagian dari cara kita selalu waspada. Ada bahaya, ada orang jahat, ada orang yang kepengen gangguin kita, atau bahkan ada orang yang memfitnah kita. Maka kalau kemudian tadi ada kabar tsunami, ada kabar gunung meletus, ada kabar banjir bandang dan wa'ala ahli washabi ajmain, kita pasrah sama Allah. Allah mau kasih itu kok. Maka kalau ada cerita misalnya seseorang bisa terhindar dari mara bahaya, atau pondok di mana karena musola di mana, masjid di mana kena ada bencana di situ, tapi Allah selamatkan. Itu adalah bagian dari ayat-ayat kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada manusia secara umum. Ini loh, kalau orang itu punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah, Rahman Rahimnya ditunjukkan. Karena tadi eleng tadi Karena dia ingat. Gini Ustaz, ketika kita sudah eleng tadi ya, kan kita meningkatkan bagaimana spiritual kita kepada Allah menjadi lebih baik kan itu kan? Ya. Kan kita juga punya hubungan sosial atau horizontal kita kepada sama manusia kan. Nah terkadang ini yang menjadikan kita itu jadi tidak eleng. Ya. Contoh misalkan dunia kerja yang menjadikan kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita mungkin tadi lalai dengan ibadah kita. Ada lagi dengan mungkin berteman. Kemudian artinya apalagi sekarang di era digital. Itu kan kadang melalaikan kita kepada kewajiban kita kepada Allah. Itu biar kita tetap bisa eleng tadi, itu bagaimana? Ya, rumus untuk ingat dan rumus untuk bisa waspada itu satu. Al-haya. Al-haya. Malu. Sifat Nabi isim mengatakan al-haya'u khairun kullu. Bahwa ketika manusia itu memiliki rasa malu, ya kan? Manusia itu punya rasa malu, maka rasa malu itu akan membuat dirinya bagus segala-gala. Orang kok malu kepada Allah, masa masih sehat nggak sholat. Malu kepada Allah, masa saya sehat kok nggak baca Quran. Malu kepada Allah dikasih rezeki kok nggak sedekah. Nah, rasa malu itu akan menuntut dirinya semakin tinggi lagi. Berarti kalau saya berbuat maksiat sudah hilang malunya. Ya kan? Kalau saya berbuat zalim kepada orang, berarti saya mempermalukan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kayak malu berbuat salah dan sebagainya gitu ya. Malu, kalau hilang malunya itu kan karena nggak punya malu dia dah. Termasuk juga perkara-perkara yang sekarang itu viral itu kayak korupsi itu kan juga karena nggak punya malu. Dia menganggap bahwa Allah nggak melihat. Aparat keamanan, aparat penegak hukum nggak akan menyentuh dia karena dia punya jabatan, punya pangkat, ya kan? Dikira semuanya bisa di 86 gitu. Kan sekarang nggak bisa begitu. Kekuasaan bukan tunggal. Jadi mereka yang berbuat kayak gitu korupsi dan sebagainya itu berarti nggak punya rasa kemaluannya malu kecil. Maksudnya rasa malunya kecil gitu. Rasa malunya kecil. Atau bahkan hilang sama sekali. Atau dia simpan rasa malu itu dengan kesombongan. Saya punya kekuasaan, uang ini kan bisa selesaikan. Ternyata juga tidak. Sebusuk apapun bau yang ada dalam kehidupan, pasti orang akan mencium kebusukan itu. Sebaliknya kalau kita bawa aroma wangi, tidak usah kita simpan. Orang akan tahu kok. Yang namanya sebutir emas dimanapun, sepanjang itu emas mulia, maka akan berharga. Nah, inilah pentingnya bagaimana amaliyah manusia. Setelah ibadah tadi itu amal, urusannya sama manusia. Amal itu kalau sudah dia lakukan dengan baik,
otomatis orang lain secara umum akan mengatakan baik, kecuali orang yang jahat kepada kita. Sebaik apapun kita, Tetap akan dikatakan buruk di jumpa matanya. orang yang jahat, jumpa orang yang ahli fitnah, apalagi dengki kepada kita, maka seluruh amal kebaikan itu akan Iya, nggak ada dianggapnya apa-apanya. jelek. Tapi kalau kita yakin bahwa kebaikan itu adalah karena Allah, kebaikan itu karena untuk muasyarah kita kepada sesama manusia, gak usah takut itu tadi ya, ada al-haya tadi ya, sifat malu ya. sifat malu. Mungkin juga ada tambahan lagi Ustaz tentang bagaimana rasa syukur kita terhadap penerimaan rezeki yang kita dapat itu biar tidak tomak Mas Aldi. Kan kadang mungkin ya banyak yang serakah, tomak sehingga melakukan berbagai cara termasuk korupsi untuk mendatangkan tambahan rezeki. Itu gimana Ustaz? Begini, orang itu bisa korupsi, orang itu bisa ingin memperkaya diri karena memang duniawiyahnya belum selesai. Hubud dunya. Ya, kemudian sekaya apapun orang, sebanyak harta yang dimiliki orang, itu kalau makan berapa piring sih? Satu piring, Satu piring. Minumnya satu gelas. satu gelas. Hanya harganya kan berbeda. Iya. Kalau kita dulu zaman masih nyantri, cukup di angkringan kopi 3.000, masya Allah, ya kan? Gembrojos ya. Ya, kalau sudah uangnya itu yang nggak halal-halal kan masuknya bukan di angkringan, sudah di angkrongan. Kemudian kalau kita makan itu cukup nasi kucing, ini nasi gajah. Bukan nasi gajah. kucing, lagi nasi gajah. Ya kan? Tapi mohon maaf, kalau kita pakai pemaknaan yang sederhana, kopi, teh yang beli di angkringan, sama kopi, teh yang sudah dibahasa Inggriskan jadi hot tea sama hot coffee itu, kalau ke toilet kan jadinya sama. Sama. Ya kan? Artinya apa? Ya, harta yang dimiliki nggak akan dibawa pulang kok. Kan tadi belajar dengan sedekah itu. Nah, syukur itu adalah bagian dari cara bagaimana kita memahami hadza min fadli rabbi. Seluruh yang Allah titipkan di dunia, baik kita punya istri yang solihah, kita punya anak yang solih dan solihah, kita punya murid-murid yang masya Allah dengan Allah itu ingat, dengan orang tuanya bisa takdim, bisa berbakti, bisa punya visi yang ke depan, yang dilambari dengan cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah, itu titipannya Allah. Yang titipan ini kapan-kapan bisa diambil kembali. Iya. Jabatan nggak selamanya itu dimiliki. Kesehatan tidak selamanya Allah titipkan kesehatan. Tampan, ganteng tidak selamanya ada. Wis tambah tua urung 50 tahun kena air hujan wis melepas kok. Artinya kalau tidak selamanya kita punya tadi harta benda, itu kita juga jangan sampai mengikat atau menggenggam erat-erat itu ya. Maka di dalam tasawuf diajarkan zuhud. Zuhud bukan berarti tidak cinta dunia, tidak cinta, tetapi memahami ini sementara. Ini ada hak orang lain, ya kan? Orang segagah apapun, secantik apapun, kalau masih muda, yang putri-putri bisa skincarean. Kalau tua pakai fresh care, nggak skincarean lagi, pakai fresh care udah. Ya kan? Maka ini dijelaskan bahwa ketika orang itu amalnya dilandasi dengan kewaspadaan. Ini diibaratkan innamal a'malu kal wi'ai. Bahwasanya amalan seseorang itu bagaikan tempat minum. Nah, tempat minum kan? Ya. Nah, tempat minum ini kalau bawahnya jernih, bawahnya jernih, maka atasnya pun ikut jernih. Iya. Jadi kalau bawahnya itu jernih, atasnya ikut jernih. Kopi ini hitam, bawahnya, maka atasnya ikut Hitam. Nah, filosofi kehidupan kita juga sama. Jangan sampai kita punya permukaan hidup ini keruh. Pondasi hidup kita itu keruh. Kalau pondasi kita itu udah keruh, dia kumpulnya dengan ahli maksiat. Kumpulnya dengan ahli minum-minuman keras. Kumpulnya dengan LC. Tahu LC nggak? Iya. Apa itu? Apa Mas Aldi? Kalau LC kan biasanya lulusan Kairo. Itu bagus dong. Alah guyon. Misalnya itu ya, pemandu itu. Ya dia akan menjadi orang yang habitnya di situ. Karena pondasinya
kekeruhannya di situ. Jadi tergantung apa ya, komunitas atau circle-nya itu ya. Maka dijelaskan oleh para ulama begini. Al arwahu junudun mujannadah. Ruh kita ini pada awalnya sudah pernah dikumpulkan dengan orang-orang yang sesama ruhnya. Orang yang ahli ngopi itu sejak dulu kumpul sudah. Ruhnya itu ngumpul ahli ngopi. Ahlul qahwah wal jamaah. Maka dia kalau ngopi betah. Sampai subuh. Ya kan? Sampai subuh. Mong koncone kopi tok. Karena apa? Ya sudah pernah dikumpulkan. Berarti kalau sekarang di kehidupan dunia juga sama. Sama. Kita nggak pernah ketemu nih. Ketemu hari ini bisa akrab. Karena arwah kita Dulu pernah berkumpul ya. Pernah berkumpul. Nah kalau kita kumpul dengan yang sudah ahli-ahli ibadah, ahli sholawat, ahli majelis, ahli zikir, ahli silaturahmi pada alim, pada ulama, pada habaib itu, kita habitnya enak-enak saja. Orang yang nggak suka kepada kita akan melihat ngapain urip kok ngaji terus sholawatan terus zaro gak rampung-rampung. Ya karena memang mereka tidak kumpul dengan kita sejak di sana. Atau sebaliknya, orang yang ahli zikir, ahli ibadah itu melihat orang-orang yang di jalan-jalan itu kaget. Ono kok ya seneng ya? Karena junudun mujannadahnya itu al-arwah kita itu tidak bareng sama. Iya. Itu yang membuat pondasi kita jadi jernih. Pondasi kita kalau kita kumpulnya kepada yang ahli halakoh itu ahli ibadah kepada Allah. Ini konteks dasar yang Kanjeng Nabi itu ingin nata manusia bahwa ayo dong kita itu kalau punya pondasi kehidupan sing apik gitu loh. Kalau atasannya ini bagus, ya bawahnya bagus, pondasinya itu bagus. Ibarat kata kita membuat teh itu biar bisa jernih. Bagaimana? Diatur dengan baik. Maka kalau ada hari ini bagaimana membuat minuman itu yang di packaging dengan baik, harganya jadi mahal, kemudian aromanya bisa bagus, rasanya juga membuat orang itu kalau ngopi, gitu loh. Itu rasa nikmat, ada sensasi ketika kita itu meminum sesuatu walaupun tidak jernih tetapi enak. Orang itu kadang-kadang ada Allah ciptakan secara fisik tidak sempurna, tetapi hatinya sangat sempurna. Allah ciptakan orang itu secara fisik kelihatan kotor, tetapi hatinya sangat dekat dengan Allah. Allah tutup aromahnya dengan fisiknya. Maka di sini kita bisa belajar bagaimana cerita-cerita para ulama, para kiai tentang orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan Baliab dimalkan Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian bagaimana kita melihat ada Allah ciptakan wali-wali majdzub yang di situ kita belajar bahwa kalau kita diingatkan tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu kita nggak bisa melihat sosok manusia dari fisiknya saja, tetapi paling tidak kita menjadi orang yang tidak menimbulkan fitnah orang banyak, fisik kita ditata dengan baik. Yang pesan dalam kata hikmah itu bahwasanya libasukum yukrimukum qoblal julus. Pakaian kita ini menentukan akan dimuliakan para pihak di luar kita kalau kita menggunakan pakaian yang baik sebelum kita duduk di sebuah tempat atau sebuah majelis. Nggak mungkin dong kita siaran begini saya pakai celana pendek kemudian pakai pakai baju sport, gitu kan? Kemudian nggak pakai peci sambil ngerokok misalnya, nggak pas dengan majelisnya. Itu libasukum yukrimukum qoblal julus. Sebelum kita duduk, kita ditata oleh para ahli hikmah, muliakan dengan baju, pakai baju yang baik, pakai peci yang bagus, pakai parfum, pakai sarung yang bagus. Itu memuliakan diri kita dengan libas. Salah satu cara untuk memuliakan diri kita. Memuliakan itu bentuk kewaspadaan kita, biar kita itu dianggap orang yang normal menghindari fitnah itu. Karena masuk bahaya kan fitnah itu. Kemudian wa ilmukum, sedangkan ilmu Anda itu yukrimukum ba'dal julus. Setelah engkau duduk dengan pakaian yang rapi, yang ada etika dan estetikanya itu, kemudian
wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Setelah engkau duduk, orang itu akan memuliakan ilmumu. Oh, ilmunya berdasar pada sanad-sanad yang sambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ilmu yang asal gabrul, asal membuat provokasi orang, asal bunyi. Ditanya gurumu siapa? Syekh Artificial Intelligence radhiyallahu anhu. AI. Sekarang kan begitu kan, nggak pakai Google sekarang, pakai Artificial Di Intelligence. Google sekarang juga ada AI soalnya. Masya Allah. Sekarang ada tuh orang meluk seseorang kan cukup foto dijejerke bisa perlukan. Nah ini tentang eling tadi Gus. Itu kan berarti eling itu kan arahnya berarti tujuannya ke Allah ya? Salah satunya. Ya. Kalau kita ingin menuju Allah atau mendekat kepada Allah itu roadmap-nya itu apa? Tadi apakah Al-Quran tadi Gus? Iya, yang pasti harus punya guru. Ya basicnya berarti Al-Quran yang kita pakai. Ya Al-Quran, sholat kita, ibadah kita itu ditata dengan baik dan digurukan sampai hari ini. Jangan sampai. Berarti harus ada agennya, maksudnya yang mengajari kita tentang itu ya. Orang itu hidup di dunia nggak punya guru, udah janganlah. Kalau misalkan belajar sendiri itu juga enggak Boleh, asal yakin dengan ilmunya. Asal yakin kita tidak sombong dengan ilmu kita. Tapi kalau orang itu senajan sudah jadi guru, masih punya guru, insya Allah barokah ilmu. Karena apa? Ada yang ngingetin kita. kayak ada rantai itu ya, rantai sanad keilmuan kepada Lu jelas kok, utlubul ilma minal mahdi ilalati. ilal lahdi. Berarti kita nggak boleh lepas dari guru. Maka dalam tasawuf itu kita diminta untuk beat kepada mursyid. Kalau dalam ilmu thariqah itu ada gitu ya. Ada. Jadi orang itu kalau sudah beat thariqah punya guru mursyid, ditanya, guru mursyidmu siapa? Ini. Artinya apa? Seluruh aktivitas guru mursyid ini adalah pelajaran dalam hidup kita. Tapi apakah boleh gini Gus, tentang tadi ya, guru. Ya. Kadang kan ada yang kemudian ada seseorang yang membakukan ustadz atau gurunya. Jadi dia kalau pemahaman saya itu kemudian nggak berkembang ke variasi-variasi yang lain. Punya ada ustadz yang lain atau guru yang lain, pendapat yang lain. Jadi dia ketika menghadapi pendapat yang berbeda itu kemudian dia menganggap salah karena dia sudah membakukan ustadznya dulu tadi. Artinya enggak itu bisa kalau seperti itu fleksibel gimana? itu. Kalau kita belajar fikih sejak awal kan diajari perbedaan madhab itu. Jangankan belajar fikih, belajar nahwu aja kita diajari berbeda kok. Ya kan? Belajar ilmu nahwu itu kita diajari berbeda. Bagaimana kita belajar nahwu itu? Menurut Imam ini ahli Kufah begini, ahli Basrah begini. Itu diajari perbedaan. Kita ngaji hadis itu juga Ada diajari perbedaan. Ada yang Ada yang mengatakan ini sami'tu, ada mengatakan ro'a itu, ada yang kola Rasulullah, ada kola sahabat baru kola Rasulullah. Itu dimensinya begitu. Belajar ilmu fikih juga apalagi di situ Banyak perbedaan. dijelaskan sekian banyak perbedaan-perbedaan yang kita itu dilatih untuk memahami ikhtilaful a'immah rahmah. Bahwa perbedaan antar guru, antar imam, antar pemimpin agama itu hakikatnya adalah manifestasi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perbedaan itu rahmatnya Allah berarti apa? Jangan alergi dong dengan perbedaan. Kita melihat orang sholat berbeda kaget, karena nggak eling, karena nggak waspada, ya kan? Maka ini contoh bagi sebagian besar kita kalau punya ilmu pengetahuan itu yang luas. Semakin luas ilmu pengetahuan kita, insya Allah kita akan semakin bodoh. Berarti harus banyak guru bodoh. Atau gimana? Ya, semakin bodoh. Iya, kalau kita mengaku kita punya ilmu pengetahuan semakin bodoh, ketemu orang ini jauh seperti ini, berarti saya belum tahu, berarti saya masih bodoh dong. Belajar. Maka kita punya guru. Karena kan kalau ulama-ulama Nusantara dulu kan, itu kan juga gurunya kan banyak. Kayak misalnya Kiai Soleh Darat sampai ke Mekah dan lain sebagainya itu kan gurunya banyak juga kan dan bervariasi gitu loh. Bahkan ada yang gurunya wanita atau sebagainya. Artinya bahwa ini contoh bahwa Mbah Soleh Darat itu kan dalam salah satu kitabnya menjelaskan, saya ngaji Jalalain dengan Kiai Soleh Damaran Kudus. Saya belajar fikih dengan ini. Itu sanadnya tertulis rapi di dalam kitab beliau. Saya lupa namanya kitabnya itu. Salah satu kitab beliau itu menjelaskan sanad beliau belajar. Sanad ilmuannya beliau. Sanad keilmuan tertulis dengan baik. Nah, kalau kita santri-santri ini kan jelas.
Dulu saya ngaji fikih sama siapa? Saya kan bisa jawab. Oh, saya dulu ngaji fikih dengan Kiai Haji Ahmad Asnawi. Ini alumni Sarang. Saya dulu ngaji tauhid dengan sahabat Kiai Haji Ma'ruf Irsyad, pondok pesantren di Kudus. Saya dulu ngaji Al-Quran dengan sahabat Kiai Haji Mustamir Al-Hafid. Ini alumni Mbak Arwani. Saya ngaji Al-Quran musyafah dengan siapa? Dengan simbah saya, yang dulu satu angkatan dengan Mbah Hasan Mangkli. Jadi harus ada begitu. guru yang benar-benar jelas sanadnya. Saya ngaji kitab Dasuki dengan siapa? Dengan Allah Yarham Kiai Haji Turhan Ajuri Kudus, ahli falak. Kalau misalkan gini Ustaz, tadi kan kalau jenengan jelas kan, artinya startnya sudah jelas lah gitu kan. Kalau dengan orang awam yang mungkin juga akses untuk mencari guru itu kurang baik, itu gimana biar? Ya diajari mencari guru. Oh. Tapi jangan guru-guru yang susah-susah. Baru pengen belajar, suruh ngajar, suruh ngapal ke alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik, nggak selesai. Langsung terjemahan aja. Kan juga ada yang mungkin anak muda sekarang ada yang lulusan pesantren, ada juga yang tidak pernah mondok sama sekali kan? Ya, diajari dengan cara yang tidak pondokan. Tetapi ilmunya ilmu pondok, jangan maknai nanti kan ya. Kalau utawi pakai mem, kalau iku khobar pakai ho, kalau sopo pakai fa. Nah, nanti malah nggak selesai-selesai. Nggak usah yang soal nahwunya, nahwu yang baku-baku saja, nggak usah disuruh ngapal ke kakana dholla bata'at ha'asba, nggak usah. Wal khobarul juz'ul mutimul fa'idah, nggak usah. Jadi, langsung yang pokok-pokok baku aja. Ini cara kita diminta untuk menjadikan kita semakin ingat kita itu manusia. Tugas utamanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, ibadah kepada Allah. Ibadah apa? Ya tadi Al-Quran, sholat, sedekah. Pokok yang 3 dulu aja, nggak usah kemana-mana. Kalau udah ketemu, nanti sambung-sambung pada syukur. Termasuk muamalah kita kan juga kalau niatnya ibadah kan juga dihitung ibadah ya Ustaz? Ibadah. Termasuk belanja Shopee itu ibadah juga. Ibadah itu? Ibadah kan, menyenangkan orang lain kok. Menyenangkan diri kita. Kan itu kan belanja beli peci, beli baju untuk ibadah kan juga termasuk. Saya jelaskan libas hukum yukrimukum qabla. Jadi karena kan kalau sekarang itu kan tadi mungkin kalau perbedaan pendapat di dalam agama kita masih oke lah. Tapi kalau di dalam sosial kemudian ada pilihan politik dan lain sebagainya itu kan kadang kita yang bikin ribut gitu Mas Anies. Artinya emosi kita itu terbangun. Asal punya ilmu nggak ribut. Orang yang ya kan ribut, sekarang kan masih orang yang ribut itu yang nggak punya ilmu, yang takut kalau hidupnya itu susah. Nah ini gimana Ustaz? Biar ini kan apalagi nih musim politik ini, biar kita itu waspada, tidak terombang-ambing oleh keadaan yang ada itu, biar tetap eleng gimana? Ya paham politik. Politik kan definisinya jangan dipahami yang aneh-aneh. Hal politik itu adalah asyasah. Asyasah itu adalah istislahul ummah bi irsyadim ila tariq al-munji ajilan aw ajilan. Ini yang kadang orang melupakan. Definisi politik itu istislahul ummah, empowering society, memperbaiki sistem kemasyarakatan. Ya, bi irsyadim ila tariq al-munji, dengan cara yang baik versi-versi politik itu. Ajilan au ajila ay dunyan wa ukhra, dengan kepentingan dunia dan akhirat. Cuman politik itu sudah dibingkai dengan warna partai. Sehingga cara istislahul ummahnya sesuai dengan basis partai masing-masing dia. Nah, kebetulan saya bukan orang partai, saya partainya partai negeri, nggak bisa menjelaskan. Tapi dimensi politik itu seperti itu. Nah intinya bahwa nggak usah ribut lah. Politik itu sangat dinamis. Ya, urusan manusia, urusan dunia. Tetapi insya Allah kalau itu dalam konteks untuk istislahul ummah, yang cocok, yang diikuti. Tapi dunia nih. Nggak usah ikut-ikut akhirat. Masalah kadang kan jangan milih ini nanti neraka. Nah, itu ajaran orang politik, saya nggak ajarin begitu. Yang penting ibadah. Kalau pesta demokrasi dinikmati demokrasinya asal tidak mendolimi, menjelekan orang. Tetap intinya adalah bagaimana Indonesia tetap satu. Artinya rukun damai itu tetap tujuan utama ya. Rumusnya jelas, ikhtilaful a'immah rahmah. Urusan agama kok berbeda, itu rahmatnya Allah. Apalagi urusan politik, ikhtilaful a'immah asia-sia nanti. Itu ya rahmatnya Gusti Allah. Kok di dunia ini sama semuanya, lanang kabeh gak menarik kan. Monoton. Perempuan ganteng kabeh iku dono sing ayu bareng. Ya kan? Mosok peteng dedet gak ada yang terang. Iya. Itu biar kita tadi Mas eling lan waspada Mas Aldi. Nah, ini karena waktu sudah habis Pak Ustadz, mungkin ada closing statement untuk pemirsa tentang
tema malam ini, eling lan waspada. Oke. Para pemirsa MAJT TV dan pendengar Radio Dais yang saya hormati, salah satu dari cara kita untuk semakin memperkuat jati diri kita menjadi manusia adalah jadikan kita manusia sejati. Manusia sejati adalah manusia yang memahami bahwa dia manusia, bukan malaikat, apalagi menjadi Tuhan. Maka jangan hakimi orang-orang lain yang berbeda dengan manusia. Hargai, hormati, dan kuatkan jati diri kita. Ingat bahwa kita adalah manusia. Yang kedua, bahwasannya dalam rangka untuk menjadikan kita semakin waspada, hiasilah hidup kita dengan rasa malu. Karena rasa malu adalah pintu agar kita bisa waspada. Kewaspadaan dalam rangka menjaga seluruh bahaya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Saya kira itu, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa Amin. Lain kesempatan. Episode yang berikut. Oke, matur suwun Pak Ustadz, sudah rawuh dan berikan ilmu pada kita semua. Mas Aldi ada tambahan untuk pemirsa? Cukup ya? Oke, pemirsa MAJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, berbeda banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.